Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau bahas tentang ada satu emiten yang menurut saya menarik karena baru dirilis laporan keuangannya dan memiliki pencatatan pendapatan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun dan kuartal sebelumnya, yaitu saham Elsa Bapak Ibu. Di sini ada newsnya juga, yaitu mencatatkan pendapatan sebesar 5,42 triliun dan laba bersihnya mencapai 226,33 miliar. Di sini pendapatannya pun naik 45% year on year dan juga membukukan pendapatan sebesar 3,71 triliun pada tahun 2021. Kemudian berita selanjutnya yaitu mencatat pendapatan 5,42 triliun, naik dari 3,72 triliun di periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi peningkatannya itu cukup signifikan. Kemudian secara laba bruto juga meningkat pesat dari 284 miliar menjadi 468 miliar, dan juga net income-nya naik dari sebelumnya 63 miliar, maksud saya dari 21 miliar menjadi 226 miliar. Ini naik 10 kali lipat di kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai. Yang pertama kita bahas mengenai ini Bapak Ibu. Saya ambil dari RTI mengenai EPS-nya. Di sini kita lihat bahwa EPS-nya tahun 2022 dari 2 kuartal saja sudah naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menjadi sentimen yang sangat positif untuk Elsa dan juga kenaikan minyak dunia ya Bapak Ibu. Jadi pendapatannya kemungkinan akan terus meningkat di kuartal-kuartal selanjutnya. Kemudian secara tahunan diproyeksikan nilainya itu sebesar 62, IPS-nya naik sebesar 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang sangat signifikan ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini saya mau bahas mengenai IPS-nya tahunan senilai 62, sangat tinggi. Kemudian book value-nya ternyata di harga 552, dan jika melihat dari harga sekarang sebesar 354, maka PBV-nya itu kurang dari 1. Jadi kita anggap ini saham under value karena nilai PBV-nya di bawah 1. Kemudian untuk ROE-nya sebesar 11,24% dan ROA-nya sebesar 5,46%. Jadi kita anggap bisa dibilang saham Elsa ini dan perusahaan Elsa ini perusahaan yang sehat dan dapat menghasilkan profit yang cukup oke dilihat dari equity dan aset yang dia punya. Dan dividen yield-nya ini sebesar 2,10%. Jadi sebenarnya kurang menarik untuk para investor tabung di sini, tapi jika melihat dari potensi capital gain yang akan dicapai, menjadi menarik untuk para investor dan juga trader jangka menengah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita lanjut bahas ke broker summary-nya. Yang pertama, untuk hari ini ada big akumulasi dari AKBK. Ini broker asing yang suka mengangkat-ngangkat barang. Kemudian pembelinya yang lain adalah XLSC, GR. Ini kemungkinan adalah retail spekulan atau big player yang mulai mengikuti pergerakan asing. Kemudian penjualnya ada DH, AZ, LG. Ini broker-broker yang bisa dibilang retail, ada NI, EP, MG, SKI. AZ, LG mungkin mereka retail, tapi bisa juga sebuah institusi. DH ini bandarnya yang sedang jualan juga ke asing. Ada tukar-tukaran barang. Menurut saya hal ini menarik karena asing AKBK-nya akumulasi besar, jadi ada potensi diangkat lebih tinggi lagi. Kemudian kalau saya tarik dari volume besar di 23 Agustus dan penarikan dari break cup and handle, mini cup and handle-nya ini 23 Agustus maksud saya. Di sini ada akumulasi dari BKK seperti tadi, tapi nilainya lebih tinggi secara akumulasi, yaitu sebesar 10,2 miliar untuk BK dan AK-nya sebesar 8,6 miliar. Di sini pembelinya juga ada retail, penjualnya ada retail dan mungkin institusi. Kemudian ada asing juga, ada retail BQ, SQ, YU mungkin institusi atau asing, ZP juga asing. Tapi dibeli overall lebih banyak oleh asing BKK. Jadi menurut saya
Elsa ini masih menarik, ada potensi masih diangkat oleh bandar BKK. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal di sini dapat kita ketahui sedang uptrend ya Bapak Ibu. Di sini bisa kita tarik garis dulu, kita gambar dulu di sini. Sudah diuji di Agustus 2021, Januari 2022, kemudian Mei, kemudian Juni, Juli, kemudian ya sudah naik lagi ke resisten, dan itu menandakan bahwa uptrend ini sangat kuat karena disentuh berkali-kali tapi tidak jebol. Mungkin ini hanya jebol sementara saja, false breakdown. Kemudian ada resisten di sini Bapak Ibu. Di sini resisten yang cukup kuat dan berhasil di break hari ini, dan kemungkinan break hari ini confirm yang cukup kuat, tidak seperti di Maret 2022 terjadi false break. Di sini bisa kita lihat bahwa volumenya juga cukup tinggi, ada akumulasi juga dari AKBK yang mengangkat saham ini. Jadi menurut saya gabungan dari technical dan Broksum hari ini sangat menarik untuk para trader jangka pendek seperti scalping, dan juga jangka menengah sampai untuk para investor Bapak Ibu. Jadi potensi ini masih menguat. Di sini kita lihat bahwa potensi menguatnya sampai ke arah sini Bapak Ibu. Di sini ada potensi sampai ke arah 402, 416 atau ke arah tutup gapnya aja dulu ya, kita targetkan ke 414 atau 412. Di sini Bapak Ibu kita targetkan ke 412 dulu. Jadi ada target Elsa ini bisa ke arah 412 sampai 424 Bapak Ibu. Untuk resisten yang lebih dekat lagi sepertinya ada di area 384 sampai 376. Di sini Bapak Ibu 376 sampai 384 menurut saya bisa jadi resisten yang lebih dekat dulu. Jadi ada potensi Elsa ini ada potensi menguat dulu, kemudian turun retracement, kemudian meningkat lagi sampai ke harga 400-an, 420. Kemudian coba saya tarik dulu dari highest sebelumnya di bulan Januari sampai lowest di bulan Agustus. Ya benar, di sini ada potensi menyentuh Fibonacci 38,2% dan juga yang terdekat itu di Fibonacci 50% di harga 384. Dan Fibonacci 61,8% ini sudah berhasil di break Bapak Ibu. Kita lihat di sini sudah di break tapi belum konfirmasi sangat kuat. Jadi satu candle ini masih kurang cukup. Harus kalau saya biasanya konfirmasinya dengan beberapa candle terlebih dahulu dan juga akumulasi lagi oleh bandarnya. Di sini saya gunakan bandar asing AKBK. Jadi kalau misalnya besok candlenya terus meningkat dengan AKBK terus akumulasi, itu adalah pertanda bahwa Elsa akan diangkat lebih tinggi lagi Bapak Ibu oleh bandar. Kemudian untuk scalping saya rekomendasikan Bapak Ibu beli di harga, sebentar Bapak Ibu kita cek chart 1 jam terlebih dahulu. Untuk scalping Bapak Ibu bisa spekulasi buy di harga 348 sampai 346, tapi kalau misalnya dijebol ada potensi lagi di harga 334 sampai 340. 334 sampai 340 ini sangat menarik untuk scalping Bapak Ibu. Jadi kalau di bawah 334 boleh consider cut loss dulu, jadi ada false break. Kemudian untuk resisten yang terdekat kalau untuk scalping ada di harga 366 sampai 360. Jika itu berhasil di break ada potensi yang sangat kuat ke harga 384 dan juga 376 yang tadi saya sebutkan di Fibonacci 50% ya. Seperti itu Bapak Ibu. Coba sebentar saya cek dulu menggunakan Fibonacci yang lain. Sepertinya ada potensi ini menjadi ascending triangle yang meningkat. Kita tarik dari lowestnya kemudian ke high-nya, kemudian sudah menyentuh 127,2. Hampir menyentuh. Jadi ada potensi yang terdekat itu ke 370 terlebih dahulu. Jadi resistennya itu ada di 360 sampai 366, kemudian kalau kuat sampai ke 370, kalau break out lagi bisa ke 384 dengan support scalping yang pertama ada di 346 sampai 350,
Kemudian support yang selanjutnya ada di 334 sampai 340. Seperti itu. Jadi untuk scalping masih sangat menarik karena AKBK masih buy terus. Kemudian untuk jangka menengah juga sangat menarik karena ada akumulasi asing dari harga bawah kemudian diangkat dengan pattern yang cukup oke, dan ada potensi untuk ke arah 38,2%. Kalau kita lihat dari harga supportnya, kita anggap kita belinya di harga support 340, ada potensi mencapai profit 21 sampai 24% dari harga support yang kita tentukan di harga 340. Seperti itu, dengan resikonya sebesar kita anggap di harga 4% deh. 4% resiko, 20%-an reward, jadi sangat menarik, 1/5. Seperti itu. Elsa sangat menarik untuk dipantau minggu ini dan bulan ini. Oke, selanjutnya kita bandingkan dengan saham Medco terlebih dahulu, sama-sama saham oil base. Di sini kita hapus dulu. Kita ketahui bahwa Medco ini sudah naik duluan ya Bapak Ibu, sudah breakout duluan. Ini sudah hapus dulu. Kemudian ini udah break dari rectangle dan tidak berhasil turun lebih dalam, padahal saya mengincar di harga 700-an dan tidak berhasil ke arah situ. Jadi ada potensi Medco ini masih bermain di area sini, 1000, antara 1000 sampai 881 Bapak Ibu. Kalau besok Elsa positif naik terus, jadi Medco mungkin ada sentimen yang kuat untuk break dari area 1000, mungkin lanjut ke atas ke harga terdekatnya target di 1160. Seperti itu. Tapi karena Medco sudah ketinggian, saya merekomendasikan saham Elsa saja karena harganya masih di arah bawah, ada akumulasi dan juga sentimennya sangat positif karena LK-nya baru keluar dengan nilai yang cukup fantastis. Seperti itu Bapak Ibu. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen saham apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.